Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rido Utomo dari kelas 1I dengan NIM K71222266 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menyampaikan materi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu atau sebagai dasar ilmu pengetahuan. Tujuan saya menyampaikan materi ini adalah untuk memberikan pengetahuan terhadap audiens mengenai Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan atau pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Pertama, yang akan kita bahas adalah konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Di dalam buku Pendidikan Pancasila dari Kemendikti dikemukakan tentang pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor pengembangan iptek itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu, atau mempribumikan ilmu. Nah, keempat pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu tersebut mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Di antaranya adalah yang pertama, iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa iptek itu sendiri berkembang otonom. Kemudian dalam penjelasannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur. Artinya, ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk digunakan. Selanjutnya yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek. Mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun, tidak ada jaminan bahwa aturan itu akan ditaati dalam perjalanan pengembangan iptek itu sendiri. Sebab ketika iptek terus berkembang, aturan main harusnya terus mengawal dan menyertai agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan iptek dan aturan main. Yang keempat, setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri sebagai proses indigenisasi ilmu, mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil. Lalu, urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Urgensi yang paling mendasar dari nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan iptek adalah sebagai pedoman bagi para ilmuwan dan teknokrat dalam mengembangkan ilmu dan teknologi dapat bertanggung jawab bagi kemaslahatan dan kebaikan umat manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan harus berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila. Sebab jika tidak didasari nilai-nilai, akan berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan iptek juga
Jika tidak diimbangi dengan fundamental bangsa, justru akan menyumbangkan pengaruh negatif. Lalu, penyalahgunaan iptek juga akan mengancam eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita memerlukan senjata untuk menangkal berbagai kemungkinan negatif perkembangan iptek. Salah satunya yaitu dengan adanya Pancasila. Contoh dari penyalahgunaan iptek adalah bom atom yang dijatuhkan di Nagasaki menimbulkan korban yang sangat mengerikan. Hal ini terjadi karena kemajuan ilmu dan teknologi persenjataan yang tidak didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan. Dalam buku yang ditulis oleh tim dosen pendidikan Pancasila pada tahun 2019 menyatakan, pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang tentang kehidupan. Lalu yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada pada titik yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa depan. Sehingga diperlukannya tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam mengembangkan iptek di Indonesia. Yang terakhir adalah perkembangan iptek yang didominasi negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa, seperti musyawarah dan gotong royong. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Alasan mengapa Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah kerusakan yang timbul akibat iptek, baik karena alasan percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu mendapat perhatian yang serius. Penggalian tambang dengan teknologi canggih dapat mempercepat kerusakan lingkungan. Jika hal ini dibiarkan, maka generasi yang akan datang akan menerima akibatnya, yaitu rawan terkena bencana alam. Yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Yang ketiga adalah nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Lalu yang terakhir, sila persatuan Indonesia yang memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa dengan adanya kemajuan iptek, seharusnya semakin menyatukan kesatuan bangsa di berbagai daerah, bahkan dengan masyarakat internasional. Kesimpulan pada materi ini adalah Pancasila merupakan bentuk satu kesatuan dari semua silanya yang harus menjadi sumber kerangka berpikir serta asas moralitas bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pengembangan ilmu dan teknologi yang menyangkut manusia harus selalu menghormati martabat manusia dan juga harus meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan nanti. Membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional, maupun global. Ilmu dan teknologi juga diharapkan dapat membantu penciptaan masyarakat yang lebih adil. Terima kasih telah menyaksikan video penjelasan materi ini dari awal hingga akhir. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.